Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan kembali berlatih besok untuk mematangkan persiapan mereka menghadapi AC Milan dalam laga bertajuk Derby della Madonnina. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport, para pemain Nerazzurri kembali berlatih besok setelah mendapat jatah liburan pada akhir pekan. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Francesco Acerbi dan Stefano Sensi akan kembali berlatih penuh setelah pulih dari cedera. Setelah menghabiskan minggu pertama jeda internasional dengan berlatih, Simone Inzaghi memberi waktu libur pada akhir pekan buat para pemain yang berada di klub untuk beristirahat dan bersantai. Namun besok sang pelatih mengharapkan pemainnya kembali ke kamp pelatihan Appiano Gentile. Pada pekan lalu hanya tersisa 7 pemain senior di skuad Inter, sisanya menjalani tugas internasional. Namun dalam seminggu ini secara bertahap para pemain yang saat ini bersama tim nasionalnya akan mulai kembali ke Inter. Dengan kembalinya pemain kunci minggu ini, sang pelatih akan benar-benar memulai persiapan untuk pertandingan penting melawan AC Milan di pekan keempat Serie A 2023-2024 yang digelar pada Sabtu 16 September 2023 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Tim akan bekerja pada persiapan taktis, bukan sekedar latihan kebugaran. Pemain paling akhir kembali adalah mereka yang saat ini bermain di Amerika Selatan, seperti Lautaro Martinez yang telah mencetak 5 gol sejauh musim ini. Dan Martinez baru akan kembali berlatih beberapa hari menjelang laga derby. Namun bagaimanapun juga Inzaghi bersiap untuk memfokuskan latihannya ke pertandingan melawan Rossoneri. Sang pelatih juga akan menurunkan bek Acerbi dan gelandang Sensi dalam pelatihan besok. Inter dikabarkan tertarik merekrut pemain Napoli, Aljif Elmas, pada bursa transfer Januari mendatang. Kabar tersebut datang dari Makedonia Utara bahwa Inter sangat mengagumi Elmas, yang sejauh musim 2023-2024 ini kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia. Elmas memimpin lini depan Makedonia Utara saat melawan timnas Italia pada kualifikasi Euro 2024 pada minggu kemarin, di mana ia menunjukkan performa mengesankan dengan kreativitas dan kepemimpinannya saat membantu negaranya menahan imbang Azzurri dengan skor 1-1. Pemain berusia 23 tahun itu telah membuat 36 penampilan untuk Napoli di bawah asuhan Luciano Spalletti pada musim lalu dengan mencetak 6 gol di ajang Serie A. Namun pada musim ini di bawah pelatih baru Rudi Garcia, Elmas tidak mendapat peran utama di tim Partenope. Faktanya, ia hanya tampil 2 kali sebagai pemain cadangan sejauh musim ini, hanya bermain selama 21 menit di 3 pertandingan pembuka Serie A. Sport One mengklaim bahwa Inter tertarik memboyong Elmas dan siap mengajukan tawaran ke Napoli pada jendela transfer Januari 2024. Laporan tersebut merinci bahwa Inter dapat mengajukan tawaran sekitar 25 juta euro atau menawarkan Stefano Sensi sebagai bagian dari potensi kesepakatan pertukaran. Untuk diketahui, kontrak Elmas di Napoli saat ini akan berakhir pada musim panas 2025. Direktur klub Inter telah berhasil membuat langkah besar menuju anggaran berimbang meski kurangnya suntikan dana dari pemilik klub Suning Group.
Hal ini disoroti oleh surat kabar Corriere dello Sport yang melihat 12 pemain pergi dan 12 tiba dengan maksud ekonomi di belakangnya. Para pemain yang pergi adalah mereka yang memiliki penghasilan tinggi di klub, dimulai dari Edin Dzeko, Romelu Lukaku, Joaquin Correa, Marcelo Brozovic, dan Milan Skriniar, menerima gaji yang semuanya secara total menghasilkan 28 juta euro per musim gaji bersih kelimanya. Inter juga berhasil meraih keuntungan modal yang signifikan dari penjualan Andre Onana, Marcelo Brozovic, Facundo Colidio, dan Lorenzo Pirola, secara total kurang lebih menyentuh 70 juta euro, meski mengalami kerugian modal sebesar 7 hingga 8 juta dari penjualan Robin Gosens ke Union Berlin. Sementara itu biaya amortisasi skuad Nerazzurri juga turun sekitar 8 juta euro. Semua hal di atas direksi Inter lakukan tanpa suntikan dana dari Suning Group. Kedatangan Marcus Thuram dan Benjamin Pavard dengan gaji yang cukup tinggi, tapi tetap masih di bawah para pemain yang telah pergi. Pekerjaan di bursa transfer ini merupakan bukti strategi para direktur Inter. Para direktur Nerazzurri tahu betul bahwa mereka tidak bisa mengandalkan suntikan dana Suning. Memang benar bahwa pemilik masih sesekali menyuntikkan dana ke dalam klub, namun mereka tidak bisa terus-menerus menutupi kerugian operasional seperti yang terjadi di masa lalu. Suntikan dana tunai seperti inilah yang terjadi, ditambah dengan masalah keuangan yang tidak ada kaitannya dengan Suning, efek pandemi, menyebabkan pemilik Nerazzurri harus mengambil pinjaman besar-besaran dari dana Oaktree Capital yang berbasis di Amerika Serikat. Suning menjaminkan sahamnya di Inter sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena itu, status Suning di Inter diragukan. Jika pemilik Nerazzurri bisa melakukan pembiayaan kembali sebelum tanggal jatuh tempo Mei mendatang, maka mereka bisa tetap memimpin. Namun sebaliknya, ada peluang nyata bahwa Inter akan memiliki peluang baru. Kemungkinan ini bisa terjadi dalam waktu kurang dari setahun. Inter telah menyetujui kesepakatan sponsor baru dengan perusahaan alas kaki U-Power. Hal ini disampaikan oleh Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa perusahaan asal Italia tersebut akan menjadi logo yang muncul di bagian belakang jersey pertandingan Nerazzurri. Kemungkinan besar akan dimulai pada laga derby akhir pekan nanti melawan AC Milan. Seperti yang dikonfirmasi oleh CEO Inter Alessandro Antonello bahwa klub tengah menjalin sebuah komunikasi dengan sponsor baru yang akan segera diresmikan. U-Power akan menggantikan Lenovo sebagai sponsor belakang jersey Inter. U-Power juga menjadi sponsor dari AC Monza. Selain logonya tertera pada jersey depan tim Lombardia tersebut, mereka juga miliki hak atas nama stadion milik tim berjuluk Brianzoli tersebut, yaitu menjadikan namanya Stadion U-Power. Hingga saat ini belum diketahui berapa lama kontrak akan terjalin dan berapa nilai yang akan diterima Nerazzurri.